Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Senang sekali Pak Imam kembali hadir di kanal Guru Desa. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan memberikan media pembelajaran pada tema 4, yaitu terkait dari sehat itu penting, dan subtema 2 pembelajaran 2. Baik anak-anakku, kita langsung saja menuju ke video berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beberapa materi. Yang pertama adalah ada bahasa Indonesia. Kita nanti akan belajar mengenai ciri-ciri pantun. Kemudian ilmu pengetahuan alam, kita nanti akan belajar mengenai organ peredaran darah manusia. Kemudian yang terakhir adalah materi dari seni budaya dan prakarya atau SBDP. Kita akan mempelajari properti tari. Nah, anak-anakku, kita menuju ke tujuan pembelajaran, yaitu di mana nanti melalui tanya jawab secara daring, siswa juga dapat mampu membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri pada pantun dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah melalui penugasan, siswa dapat mendeklamasikan pantun yang sudah dibuat dengan benar. Untuk yang ketiga, melalui video pembelajaran ini, nanti anak-anak juga dapat menyimpulkan fungsi dan juga organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya adalah melalui diskusi, siswa nanti atau anak-anak juga akan mampu menunjukkan organ peredaran darah pada manusia. Berikutnya adalah setelah mengamati video tari kreasi daerah, siswa dapat menemukan properti tari yang sesuai dengan tari daerahnya masing-masing. Untuk tujuan yang terakhir adalah melalui penjelasan daring, siswa atau anak-anak nanti dapat mengkombinasikan properti tari sesuai dengan gerak tari kreasi daerah. Nah, anak-anak, kita menuju ke materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Materi yang pertama ini adalah pantun, merupakan sebuah bentuk puisi lama yang terdiri dari sampiran dan isi. Pantun memiliki beragam jenis, diantaranya adalah pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun anak, dan pantun kepahlawanan. Nah, di sini Pak Imam memiliki salah satu contoh dari pantun. Nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai ciri-cirinya. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, di sini kita akan mulai menganalisa ya dari ciri-ciri pantun yang sudah saya contohkan. Yang pertama tadi adalah terkait baris bait terdiri dari 4 baris, atau satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Betul ya? Selanjutnya adalah tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita ambil contoh satu saja. Lampu jalan terang berpijar. Berarti ada 9 suku kata. Berarti betul ya. Selanjutnya adalah yang baris kedua. Lampu berdiri di atas papan, ada 10 suku kata, berarti betul ya. Nah, seperti itu cara membuatnya anak-anak. Baik, selanjutnya ciri yang ketiga adalah baris pertama dan baris kedua ini berisi sampiran. Jadi baris pertama ini lampu jalan terang berpijar dan juga lampu berdiri di atas papan merupakan bentuk dari sampiran pantun. Selanjutnya baris ketiga dan baris keempat berisikan isi, yaitu anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Selanjutnya ciri yang keempat adalah memiliki sajak ABAB. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, di sini kan untuk sampiran pertama adalah jar, maka A kita anggap ini A. Terus sampiran yang kedua adalah pan, kita anggap B. Kemudian diisi yang ketiga adalah A lagi karena jar, ya, sama jar. Kemudian pan juga di sini juga pan. Antara 2 dan 4 juga sama. Ya, jadi akhirannya adalah berbentuk sama, 1 dengan 3, 2 dengan 4, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini juga masih ada puisi lama, yaitu syair. Apa sih, Pak, syair itu?
Syair ini merupakan jenis puisi lama yang bagiannya terdiri hanya isi. Kalau pantun tadi ada sampiran, namun kalau syair hanya isi. Nah, selanjutnya kita akan membaca syair. Contoh dari syair ini, rajin-rajinlah beribadat, janganlah lupa mengerjakan sholat, dan perbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. Nah, ciri-cirinya hampir sama dengan pantun. Namun yang pertama kita lihat satu bait terdiri dari 4 baris, sama ya dengan pantun. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata, sama. Kemudian ciri yang ketiga dan keempat ini yang membedakan syair dengan pantun. Syair, semua isi merupakan isi, semua baris merupakan isi. Jika tadi pantun, baris pertama dan kedua apa? Sampiran. Baris yang ketiga dan empat tadi apa? Ya, isi. Namun untuk syair, semua barisnya merupakan isi, ya. Jadi ini adalah isi. Kemudian memiliki pola sajak a. Kita lihat yang belakangnya. Beribadat, sholat, zakat, akhirat. Hampir sama semuanya ya, maka polanya adalah a. Jika tadi pantun adalah AB, namun untuk syair adalah a. Baik, selanjutnya anak-anak, materi ilmu pengetahuan alam yaitu organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah pembuluh darah. Ya, kita nanti akan mengenal organ peredaran darah maksudnya. Yang pertama adalah mengenal darah, apa itu darah. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah, ketiga jantung, dan keempat adalah paru-paru. Nah, darah ini anak-anak, darah berfungsi sebagai alat atau objek untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 4 kategori darah, yaitu yang pertama adalah A, B, O, dan juga AB. Nah, komponen utama penyusunan darah ini ada 2. Yang pertama adalah sel darah merah, sel darah yang terdiri dari sel darah merah maksudnya, yaitu yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian sel darah putih untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, dan keping darah yang berperan jika terjadi luka pada kulit, yaitu untuk membekukan darah secara cepat. Komponen yang kedua adalah plasma darah, yang merupakan komponen darah yang membawa sari-sari makanan berupa gula, garam, vitamin, protein, dan juga lemak ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini ya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Ini adalah berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian vena atau pembuluh balik, ini berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ke jantung. Jadi lawannya dari arteri. Kalau arteri tadi mengalir dari darah keluar dari jantung, tapi kalau pembuluh vena ini justru menuju ke jantung. Selanjutnya adalah pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh vena terkecil. Selanjutnya anak-anak, mengenai jantung. Nah, di sini fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung sendiri terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung ini terdapat perikardium atau pembungkus jantung, miokardium otot jantung, dan juga endokardium pembatas ruang jantung. Nah, ini ada gambar jantung secara 3 dimensi yang saya ambilkan dari beberapa sumber ya. Kemudian cara kerja jantung. Nah, cara kerja jantung ini apabila serambi mengembang atau relaksasi, maka darah akan masuk ke serambi. Kemudian darah yang kaya dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh ini, dari seluruh tubuh maksudnya, masuk ke serambi kanan. Sedangkan darah yang kaya dengan oksigen akan masuk kembali ke bilik kiri. Setelah itu, serambi akan menguncup atau berkontraksi, sehingga bilik pun akan mengembang. Selanjutnya darah dari serambi tadi akan masuk ke bilik dan juga bilik pun akan menguncup.
Hal ini mengakibatkan darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, sedangkan darah yang kaya dengan oksigen atau O2 dari bilik kiri akan menuju ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini selain berperan pada organ pernafasan manusia, juga berperan dalam organ peredaran darah manusia. Fungsi paru-paru sendiri ini berperan untuk menyuplai oksigen ke seluruh darah. Fungsi paru-paru ini berperan untuk menyuplai oksigen ke dalam darah manusia. Nah, ini gambar paru-paru anak-anak. Nah, cara kerja paru-paru di sini, darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh akan kembali ke paru-paru, namun sudah tidak kaya dengan oksigen, tetapi sudah mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida ini dipompa ke seluruh paru-paru, menuju ke paru-paru maksudnya ya. Selanjutnya, paru-paru ini akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga akan menyalurkan oksigen yang baru ke dalam darah melalui proses pernafasan. Baik, selanjutnya kita menuju ke SBDP ya. Nah, di sini ada tari, contoh tari atau yang berasal dari Kepulauan Riau, yaitu adalah tari makan sirih atau disebut juga dengan tari persembahan. Nah, di sini kita akan mempelajari properti tari. Properti tari merupakan segala perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam peragaan suatu karya tari. Nah, di sini saya akan mencontohkan macam-macam dari properti tari, ya. Baik, yang pertama ini adalah tari merak anak-anak yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Adapun properti yang digunakan ini adalah mahkota yang merupakan properti yang dipakai di kepala para penari. Kemudian ada garuda mungkur atau yang dikenakan pada bagian belakang oleh para penari, dan ini menyerupai kepala burung merak. Selanjutnya adalah sesuping atau hiasan pada bagian telinga para penari. Terus keempat ada kain yang mirip sayap, ini melambangkan atau menggambarkan sayap dari burung merak itu sendiri. Selanjutnya yang kelima ada sabuk ya. Sabuk ini berfungsi untuk mengencangkan pakaiannya. Kemudian ada sampor, ini hiasan yang menyerupai burung atau menyerupai bulu burung merak ya, itu adalah namanya sampor. Selanjutnya kilat bahu atau gelang, ini juga berfungsi sebagai hiasan untuk para penarinya. Selanjutnya ya, ini adalah tari kipas yang berasal dari Sulawesi Selatan. Adapun properti yang digunakan anak-anak yaitu yang pertama adalah kipas yang menjadi properti wajib dalam tarian ini karena kipas menjadi properti utama dalam tarian kipas. Selanjutnya baju pahang merupakan baju adat dari Sulawesi Selatan. Gelang yang merupakan perhiasan atau hiasan ya yang dipakai oleh para penari. Sanggul dengan susuk berwarna emas ya. Rambut penari ini anak-anak biasanya akan dibuat sanggul dan diberi susuk yang berwarna emas, namun bisa diganti juga dengan penjepit yang berwarna merah atau berwarna cerah tentunya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kalung ya, sama halnya dengan gelang ini. Kalung ini digunakan sebagai hiasan untuk para penari. Nah, baik anak-anak, itu dia mengenai pembelajaran pada kali ini pada tema 4 subtema 2 pembelajaran 2. Terima kasih anak-anak, dan tetap jaga kesehatan dan juga selalu makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup ya. Nah, jangan lupa Pak Imam juga menyampaikan kepada anak-anakku semuanya untuk like dan juga share serta subscribe dari kanal Guru Diso ini supaya Pak Imam ini semakin termotivasi untuk membuat video-video yang menarik untuk kalian semua. Pak Imam pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.